Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Karakteristik Muslim Channel, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan pembatal atau yang menyebabkan batalnya mandi junub kita. Pertama-tama adalah tidak melakukan niat. Niat dilakukan di dalam hati, terlebih ketika kita melakukan mandi wajib di dalam toilet. Maka mandi wajib sebagai bentuk daripada toharoh, di mana kita harus melakukan mandi atau menuangkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Maka hukum mandi itu wajib, karena jika tidak dilakukan akan menghalangi seseorang muslim untuk melakukan ibadah. Nah, niat itu cukup di dalam hati. Yang kedua, pembatal daripada mandi wajib adalah sebagian badan kita tidak terbasuh atau tidak terkena oleh air, maka ini pun akan menjadi batal mandi wajibnya. Umpamanya ada bagian lipatan ketiak ya, yang biasa itu sulit terkena air ya. Lalu ada bagian kuku di bagian dalam, terutama kuku yang panjang, atau mungkin yang sering kali kita tidak sadari ya, di area kemaluan itu tidak membersihkannya dengan baik, terutama juga bagian belakang sampai ke bagian dubur harus dibersihkan. Juga bagian selangkangan yang biasanya sulit terkena air. Maka hakikat daripada mandi wajib itu harus meratakan air ke seluruh tubuh, tidak ada sedikit pun bagian tubuh yang masih kering. Lalu ketiga, pembatal daripada mandi junub adalah tidak menggunakan air yang suci dan menyucikan. Air yang suci menyucikan seperti halnya adalah air hujan, mutlak itu suci dan menyucikan. Lalu air laut atau juga air sumur, atau semuanya itu masuk ke dalam kategori air mutlak yang tidak tercampur oleh apapun. Nah, keempat, yang akan membatalkan mandi wajib adalah ada bagian kulit, bagian kepala ya. Ketika kita meremas-remas rambut, maka ada bagian kulit kepala yang tidak terbasahi. Nah, ini harus benar-benar rambut itu tidak menutupi bagian kulit kepala, sehingga kepala ini harus dipastikan benar-benar sampainya air ke bagian kulit kepala. Lalu yang kelima, urutannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Urutannya memang praktis, seperti halnya saudara-saudara bisa dilihat pada video Karakteristik Muslim. Di sana diuraikan tentang urutan-urutan mandi junub yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Lalu yang keenam, yang menyebabkan mandi wajib kita menjadi tidak sah adalah air yang mengalir di area kaki itu tidak mengalir dengan benar. Artinya masih tergenang air di bagian kaki kita. Maka ini juga menyebabkan kaki kita kemungkinan besar akan terkena oleh najis. Makanya ketika di akhir mandi wajib ini, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, juga ada opsi untuk mengakhirkan mencuci kaki. Setelah wudunya sempurna, maka setelah melalui mandi wajib, lalu dibasuh kembali di bagian kaki dengan cara berpindah tempat sedikit dari tempat semula. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi mandi junub itu adalah apa yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW
sangatlah mudah dan simple, yaitu mencuci farji, ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW meremas-remas rambut, ya, dengan memercikan air di rambut, ya, kemudian diremas-remas, kemudian mendahulukan anggota wudhu, yaitu Rasul berwudhu. Setelah itu, setelah berwudhu, maka menyiram badan, dimulai dari badan yang sebelah kanan, ya, adabnya sebelah kanan, ya, terutama ketika kita merasa dalam keadaan cuaca dingin, ya, itu menyiram badan tidak langsung di kepala, tapi setelah rambut ini basah dengan air di sela-sela, ya, sudah cukup. Jadi diguyurkan di bagian pundak dulu, kemudian bagian bawah sebelah kanan, lalu pundak sebelah kiri. Nah, itu tertib mandi ketika cuacanya dingin. Dan juga jangan lupa mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menyiram badan dan mencuci kaki yang kanan kemudian yang kiri. Nah, itu tertib mandi junub seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mengenai pembatal atau hal-hal yang memungkinkan mandi wajib kita menjadi tidak sah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika seandainya bermanfaat, berikan komen, share, dan subscribe. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.